Shalom, selamat pagi saudara terkasih dalam Tuhan. Kita kembali lagi di perenungan di Kamis tanggal 28 Oktober 2021. Kita bersyukur karena masih diberikan kekuatan Tuhan untuk boleh mengawali aktivitas kita di sepanjang hari ini. Dalam ungkapan syukur itu, kita mau ikut dalam renungan Sabda Bina Umat. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita minta bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur yang kami haturkan dalam rasa ungkapan syukur kami di dalam Tuhan. Kami bersyukur malam yang panjang Tuhan boleh sertai dan Tuhan berkati. Sehingga di pagi hari ini kami masih merasakan mujizat Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur atas apapun yang Tuhan boleh sediakan dan Tuhan berikan. Terkhususnya kehidupan kami dan juga kesehatan dari masing-masing kami. Terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan surga. Kami bersyukur memiliki Allah yang baik. Setiap pagi kami dibuat tercengang akan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kini tiba saatnya Tuhan ketika kami hendak melanjutkan aktivitas kami. Namun sebelumnya kami mau melandaskannya dalam firman Tuhan. Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan, untuk kami boleh mengerti maksud dan rencana Tuhan lewat firman hari ini. Hamba-Mu adalah orang yang terbatas, dan biarlah kuasa dan Roh Kudus Tuhan yang tetap menaungi hamba-Mu dan juga jemaat yang berada di rumah. Ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami siap mendengarkan. Amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan, pembacaan Alkitab kita terambil dari Keluaran pasal 16, ayat yang ke-32 hingga ayat yang ke-36. Demikianlah firman Tuhan. Musa berkata, "Beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir." Sebab itu Musa berkata kepada Harun, "Ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan, untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Demikianlah pembacaan kita di pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa hidup selamanya. Pada suatu waktu nanti, kita akan menutup perjalanan kehidupan kita di bumi ini. Oleh karena itulah penting bagi saya membagikan skill dan ilmu yang saya miliki kepada generasi selanjutnya. Demikianlah tadi kata seorang gitaris terkenal asal luar negeri. Sejauh mana? Tanya saya. Sejauh yang saya bisa bagikan, tanpa dikurangi, tanpa dilebihkan. Bahasa Inggrisnya no more, no less, katanya. Bagi saya, itu adalah sesuatu yang baik untuk dijadikan teladan. Karena ada banyak orang yang lebih suka untuk menyembunyikan sesuatu yang istimewa darinya, dari diri seseorang. Mereka hanya membagikan 40-50% saja sepengetahuan mereka, karena mereka tidak ingin ada orang banyak tahu tentang kelebihan mereka. Apalagi kalau membagikan ilmu kepada generasi selanjutnya, mereka bisa lebih baik daripada saya. Bisa dibayangkan jika setiap generasi berpikir seperti ini, dan apa jadinya beberapa generasi selanjutnya. Generasi muda saat ini berkembang begitu hebat. Apabila saya membagikan ilmu dan pengalaman saya kepada mereka, maka anak-anak ini akan tumbuh lebih baik, kata gitaris lagi. Dan pewawancara pun yang mewawancarai gitaris ini kagum. Dan semangatnya, ya melihat kekaguman lewat semangatnya itu tidak hanya berhenti memberikan penampilan yang baik di panggung dan di rekaman,
tetapi juga menjalankan komitmennya untuk mengajar kepada generasi-generasi selanjutnya. Itu adalah sebuah teladan yang sangat mencerahkan dan menggembirakan bagi sang pewawancara yang mendengarnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gitaris tadi melihat bagaimana berharganya generasi penerus atau yang sering kita sebut sebagai generasi muda. Dalam pikirannya bahwa ilmu yang dia miliki harus disalurkan kepada penerusnya. Ia ingin membekali para penerus dan generasi muda dengan hal-hal yang baik pastinya. Agar apa? Agar karya yang gitaris punya ini, dalam maksud karya musik, itu tidak berhenti pada satu orang saja atau tidak berhenti pada dirinya saja, tetapi bisa berjalan dinamis, tetap eksis pada generasi selanjutnya. Gitaris ini tidak meragukan atau tidak menganggap sebelah mata pada generasi muda. Dia melihat bahwa generasi muda punya potensi yang luar biasa ketika ilmunya yang dia punya dia bagikan. Nah, demikian juga halnya pada konteks pembacaan kita hari ini, di mana dijelaskan bahwa generasi yang akan melanjutkan memasuki tanah perjanjian adalah generasi baru yang tidak mengalami perbudakan. Oleh sebab itu, banyak perintah-perintah yang Musa sediakan bagi mereka, sehingga boleh mereka menyediakan diri, mereka boleh mempersiapkan diri, menyiapkan mental, mempersiapkan diri fisik, psikologis untuk bagaimana mereka menempuh memasuki tanah perjanjian. Lalu Musa menyuruh bangsa Israel untuk mengumpulkan segomer penuh persiapan mereka agar bisa dinikmati turun-temurun pada generasi selanjutnya. Tidak habis pada satu generasi saja, tapi bisa dirasakan oleh generasi selanjutnya, di mana bangsa Israel diberikan makan mana oleh Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Nah, mana ini adalah gambaran makanan rohani dari surga yang kita ibaratkan saat ini, saudaraku, adalah firman Allah. Di mana firman Allah yang diberikan Tuhan setiap hari kepada kita. Sebenarnya Tuhan sangat baik memberikan mana ini kepada orang Israel, meski mereka bersungut-sungut kepada Musa di padang gurun bahwa mereka akan mati kelaparan kalau mereka tidak mendapatkan makanan. Seperti bangsa Israel sama, kita pun juga butuh firman Tuhan, kita juga butuh mana tadi yang kita ibaratkan firman Tuhan setiap hari, supaya iman kita semakin tumbuh dan kita boleh mengerti setiap pekerjaan Allah yang Allah percayakan kepada kita. Kita menganggapnya itu bahwa sebagai berkat bagi kita, dan kita tidak melakukannya dengan sungut-sungut, kita melakukannya itu dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan yang selalu kita dengar, yang selalu Bapak Ibu dengar dari siapapun yang memberitakan firman Tuhan, hendaknya pun juga kita beritahu kepada generasi-generasi selanjutnya bagaimana kesaksian kehidupan Bapak Ibu, kesaksian saya, kesaksian kita semua, kita mau nyatakan untuk saudara-saudara atau khususnya pada generasi kita, generasi selanjutnya, agar mereka juga mengerti bahwa penyertaan Tuhan itu tidak hanya terjadi pada saat ini saja. Penyertaan Tuhan itu terjadi sepanjang masa, dari nabi-nabi dahulu, dari generasi Bapak Ibu Saudara, generasi saya, dan juga nanti bisa diteruskan kepada generasi-generasi selanjutnya yang bisa kita lihat, saudaraku. Agar generasi Tuhan juga memiliki kepekaan tentang penyertaan Tuhan yang tidak pernah putus dari dulu sampai sekarang. Agar mereka kian hari mengenal Kristus dan semakin bertumbuh di dalam firman Tuhan itu. Nah, saudaraku, orang tua melewati masa menjadi seorang anak. Tetapi seorang anak belum tentu masuk dalam masa orang tua. Saat ini, mari kita sebagai orang tua membekali dan tidak mematahkan semangat apapun yang anak atau generasi penerus ingin lakukan. Orang tua membentengi, melindungi anak-anaknya atau generasi penerusnya, mensupport mereka dengan apa yang mereka punya. Biarlah mereka boleh mengasah diri dan mengakui sendiri nantinya bahwa Tuhanlah yang menyertai kehidupan mereka. Mereka boleh melihat perjuangan kehidupannya di masa depan dan memberikan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa penerus
kita juga yang akan meneruskan, yang akan melahirkan generasi-generasi baru. Ini artinya apa, saudara? Setiap kita, kehidupan kita yang tetap terus berjalan ketika Tuhan masih mengizinkan adanya kehidupan di dunia ini. Itulah sebabnya mengapa di awal tadi saya bilang tidak ada orang yang bisa hidup selamanya di bumi ini. Ada generasi selanjutnya. Dan ini selaras dengan tugas panggilan dan pengutusan kita kepada generasi penerus, agar generasi penerus juga melakukan hal yang sama pada generasi selanjutnya. Hari ini kita menghayati bersama bagaimana semangat pejuang dari pemuda penjuru Indonesia, yang mana mereka mengucapkan ikrar sebagai janji pemuda. Dan inilah salah satu pencetus tonggak pembakar semangat persatuan golongan muda. Semua yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah berkat dari kasih dan kemurahan Tuhan. Bangsa Indonesia juga ini adalah wujud cinta Tuhan terhadap kita di mana kita berada di bangsa ini. Dengan keanekaragaman, dengan semangat yang dimiliki oleh generasi yang dahulu yang hendaknya kita juga punya pada saat ini, saudaraku. Lalu kita menghayati betul bahwa setiap proses yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terkhususnya dalam hari Sumpah Pemuda pada saat ini, itu semua karena mereka menghayati betul bagaimana kehidupan yang boleh dianugerahkan Tuhan mereka jaga untuk generasi-generasi yang ada saat ini. Dan kita bisa rasakan itu pada saat ini, saudaraku. Mari kita membagikan segala sesuatu ilmu yang kita punya kepada generasi selanjutnya, agar mereka juga mengerti bahwa kehidupan harus berjalan dengan dinamis, tidak berhenti pada satu generasi saja, dan penyertaan Tuhan mereka boleh lihat. Sumpah Pemuda hari ini boleh dihayati, dialami oleh generasi kita dan juga generasi penerus kita. Karena segala sesuatu yang terjadi, Tuhan memberikan adanya kelanjutan. Biarlah segala sesuatu yang kita punya, keberadaan, ilmu, pengetahuan, gaya hidup, atau apapun yang kita miliki hari ini, kita boleh ajarkan kepada generasi yang selanjutnya, karena mereka juga yang akan meneruskan kehidupan yang ada, yang Tuhan sediakan. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan kita, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan kita yang hidup di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih. Kami belajar di hari ini untuk bagaimana kami juga melihat generasi muda adalah generasi tonggak yang akan meneruskan estafet kehidupan manusia di dunia ini. Biarlah kami boleh menghayati, kami sungguh-sungguh melihat bahwa mereka berusaha dengan takut akan Tuhan. Biarlah kami sebagai orang-orang tua boleh mendidik, memberkati, membekali mereka untuk mempersiapkan mereka menjadi generasi yang penuh tanggung jawab dan memiliki semangat juang, terutama takut akan Tuhan. Terima kasih di hari ini boleh memperingati Hari Sumpah Pemuda. Biarlah Sumpah Pemuda ini bukan hanya sekedar memperingati saja, tetapi juga dapat terrealisasi dalam kehidupan setiap bangsa dan negara kami, terkhususnya generasi-generasi muda, agar mereka melihat bahwa setiap apa yang terjadi, mereka melihat semangat juang yang luar biasa, dan mereka boleh mengimplementasikan dalam kehidupan mereka saat ini. Meski mereka saat ini tidak berjuang pada penjajah, tapi mereka berjuang terhadap diri mereka sendiri, dan juga untuk kehidupan berbangsa negara, untuk kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan surga. Kami hendak melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini dengan harap dan iman penuh. Kami percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan surga. Kami mau serahkan aktivitas kami hanya ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.